Halo sahabat podcast, dan pada hari ini saya Roy Sebastian Sarno dari kelas 9B nomor absen 28 yang ditemani oleh Saya sekarang Galdo dari kelas 9B nomor absen 30. akan melakukan sebuah podcast dengan narasumber pengamat lingkungan sekitar. Nah, sebelum itu perkenalkan diri terlebih dahulu dong. Baik, nama saya Efren dari 9B nomor absen 11. Dan nama saya Edward dari kelas 9B nomor absen 14. Nama saya Evan dari kelas 9B nomor absen 12. Nah, pada hari ini kami akan melakukan sebuah podcast mengenai suatu tema yang memiliki dampak atau influence yang sangat besar bagi keberlangsungan suatu sejarah dalam negara dan kehidupan manusia pada umumnya, yaitu mengenai perang dan ketidakadilan hukum. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan ya kepada narasumber, perang itu apaan sih? Izin menjawab ya. Jadi perang adalah sebuah aksi bersenjata ataupun aksi non fisik yang bisa terjadi karena perselisihan antara dua belah pihak untuk suatu kepentingan tertentu. Ya. Contohnya Royce, ada sosial, ekonomi, lalu penguasaan wilayah. Oke. Nah, perang ini tidak luput dari ketidakadilan sosial, ketimpangan sosial, dan penindasan. Nah, perang akan terus berlanjut jika ada ketidakadilan sosial. Sekian. Siap. Nah, di dunia ini kan udah terjadi banyak perang ya, misal kayak perang dunia pertama, kedua, dan masih banyak lagi. Setahuku setiap perang itu pasti ada penyebabnya. Kira-kira penyebabnya itu apa aja sih? Izin menjawab ya Sky. Nah, penyebab umum terjadinya perang antar negara atau antar kontinen di dunia itu ada banyak. Nah, contohnya ada sengketa wilayah. Nah, sengketa itu dibagi tiga, ada sengketa wilayah, sengketa perbatasan, dan sengketa sumber daya alam. Nah, yang biasanya memicu konflik itu sengketa sumber daya alam, dikarenakan adanya suatu negara yang menginginkan sumber daya, ya memerlukan. Kayak Indonesia kemudian dijajah sama Belanda gitu. Iya. Dan selanjutnya ada perebutan kekuasaan. Nah, di situ tuh adanya ambisi dari suatu negara untuk memperluas wilayah negara itu. Nah, yang ketiga ada perbedaan ideologi. Nah, ini masalah terbesar ya waktu itu, karena perbedaan ideologi itu sangat mempengaruhi pikiran orang, mindset orang pada zaman itu. Perbedaan secara mungkin Logika, dari idealismenya. ya, dari beragam aspek dan suatu negara itu nggak sesuai Iya. apa yang Jadi pandangannya itu. Iya. Lanjut. Nah, selanjutnya ada ekspansi kolonial dan imperialisme. Dimana ini hampir sama ya, upaya untuk menguasai wilayah-wilayah, adanya keinginan suatu negara Iya. untuk memperebutkan wilayah tertentu. Ya, seperti contohnya itu perang Israel sama Palestina. Itu di jalur Gaza kan mereka memperebutkan wilayah itu, yang menyebabkan suatu ketegangan antara dua negara itu. Nah, selanjutnya adanya ketidakstabilan politik dan ketegangan internasional. Nah, krisis politik, ketegangan diplomatik antara dua negara, itu dapat mengakibatkan terjadinya konflik kecil yang mengakibatkan suatu dampak yang besar gitu. Akibatnya bisa terjadi perang tersebut. Nah, penyebab perang itu nggak cuma itu aja, jadi masih banyak lagi. Nah, aku akan menjelaskan beberapa aja. Jadi yang saya dapatkan tuh yang pertama ada ketidakpuasan sosial atau dan ekonomi. Nah, ketidakpuasan ini terhadap kondisi sosial atau ekonomi yang jadi kayak beberapa pihak itu kayak terasa adanya ketidakadilan sehingga beberapa kelompok masyarakat tuh memicu pemberontakan antar demo. Jadi dibilang demo dan bisa terjadinya perang saudara. Jadi kemudian ada juga kesalahpahaman dan ketegangan. Nah, ini sama seperti yang tadi dijelaskan sudah sama Edward. Jadi adanya perbedaan pemahaman atau mindset yang sudah dipengaruhi oleh pihak yang tidak setuju atau kontra. Jadi sehingga terjadinya pertentangan sehingga menjadi perang. Kemudian ada intervensi eksternal dan intervensi asing. Nah,
Ini tuh karena adanya campur tangan negara lain terhadap urusan ini. Oh. Contohnya kayak Israel sama Palestina. Nah, adanya ini campur tangan oleh Amerika sehingga Oh, jadi iya. kayak lebih membantu Iya. Tidak Israel. Gitu. Ya jadi lebih kayak terasa tidak imbang gitu. Iya. Lalu ada persiapan dan senjata dan perang. Ini perlombaan senjata dan mobilisasi militer yang tidak terkendali dapat meningkatkan ketegangan dan meningkatkan risiko konflik meningkat menjadi perang. Oke. Lalu yang terakhir adalah ketidakmampuan untuk bernegosiasi atau menyelesaikan suatu masalah dengan diplomasi. Jadi kegagalan penyelesaian perselisihan ini gagal secara damai melalui negosiasi, mediasi, dan diplomasi. Dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik besar atau perang yang akan pada depannya gitu. Oh iya. Oke. Nah, setelah tadi ada penyebabnya, kan penyebabnya itu banyak, sehingga membuat ada terjadinya banyak perang yang terjadi di seluruh wilayah di seluruh dunia. Nah, saya ingin menanyakan ya, jenis-jenisnya perang yang terjadi akibat penyebab-penyebab itu apa sih? Bisa menjawab ya. Jenis perang itu banyak. Yang saya akan menjelaskan beberapa saja karena begitu banyaknya perang sehingga sangat tidak mungkin saya jelaskan semuanya. Yang pertama itu ada perang total, perang yang melibatkan mobilisasi total sumber daya dan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya seperti perang dunia 1 dan 2. Kemudian perang konvensional yaitu perang yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode dan strategi militer yang konvensional seperti menggunakan pasukan darat, udara, dan laut. Contohnya perang Teluk Persia dan pemboman yang Jepang itu Hiroshima, Nagasaki. Itu bisa, itu karena merupakan kayak menggunakan strategi militer buat menghancurkan itu. Kemudian perang asimetris yaitu di mana perang terjadinya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat. Contohnya perang Vietnam dan yang tadi saya sudah jelaskan Israel dan Palestina karena Israel didukung oleh Amerika Paham. Kemudian perang saudara yang terjadi di dalam suatu negara antara kelompok yang berbeda. Ya bisa karena kelompok etnis, agama, atau politik. Jadi ya seperti demo gitu. Kemudian perang proksi yaitu perang yang melibatkan dukungan dari negara-negara atau kekuatan luar yang terlibat dalam konflik di negara ketiga. Jadi contohnya yaitu jika perang Vietnam. Kemudian perang keenam itu ada perang gerilya yaitu perang yang dilakukan oleh pasukan kecil dan fleksibel yang menggunakan taktik-taktik tidak konvensional dan tidak diketahui oleh banyak. Jadi gerakannya itu kayak tiba-tiba gitu. Iya, kan yang sering dikerjakan oleh yang sering digunakan oleh para pejuang Indonesia ya. Itu yang salah satu melalui hutan-hutan. Kemudian perang revolusi yaitu perang yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah yang ada dan menggantikan dengan rezim baru atau sistem politik yang berbeda. Nah ini sering terjadi di revolusi Rusia karena beberapa masyarakat tuh tidak setuju dengan sistem pemerintahnya Putin gitu. Ya kemudian perang nuklir. Nah perang nuklir ini perang yang melibatkan dengan senjata nuklir sebagai alat utama ancamannya. Jadi sehingga perang ini sangat berbahaya. Berbahaya. Jadi kalau kelangsungan banyak yang ketakutan. Contohnya perang dingin ini. Kemudian perang antara negara-negara atau juga disebut interstate war. Perang yang terjadi antara dua atau lebih negara yang berkedaulatan. Ini adalah bentuk perang yang paling umum dan terkenal. Contohnya ya perang dunia 1 dan 2 antara negara itu. Kemudian bisa bilang Israel Palestina juga. Berarti itu merupakan ya semua negara itu termasuk kalau perang meskipun proksi meskipun apa termasuk dalam interstate. Itu termasuk. Oke, paham. Kemudian yang terakhir itu yang saya ketahui yaitu perang penuh bersenjata itu juga disebut full scale war. Nah, perang ini melibatkan sebagian besar atau seluruh kekuatan militer dari negara-negara yang terlibat dan biasanya melibatkan pertempuran terbuka dan konflik terbuka. Jadi berbagai senjata yang diluncurkan oleh jadi contohnya kayak Israel dan Palestina ini termasuk karena Israel ini anggapannya benar ngejos semua peralatan. Iya. Nah, dari tadi yang sering disebutkan kan perang Israel dan Palestina dan itu merupakan salah satu perang yang masih hangat-hangatnya. Iya, masih hangat-hangatnya dan membuat
hampir semua negara ini ikut turun tangan Iya. untuk dan memperbincangkan hal perang tersebut. Nah, sebenarnya perang Israel Palestina sendiri itu perang apaan sih? Memang benar ya, konflik antara Palestina dan Israel ini emang sedang hangat diperbincangan di dunia internasional kan. Contohnya ya secara internasional mancanegara. Nah, sebenarnya dua kelompok ini sudah bertarung dari sejak Lama. lama kan, Hmm. sudah memiliki sejarah panjang. Dimana dua kubu negara ini, ini, dua kubu ini tuh memperebutkan satu Wilayah. wilayah ini Iya. yang mereka bilang atau mereka Motif sebut berdekatan lah, masih bilang motif berdekatan. tanah suci. Iya, tanah suci. Oh. Ya, Hmm. jadi berawal dari syarat dengan klaim sejarah agama hingga sekarang itu menjadi konflik ya, politik lah. Politik dan masuk ke lain-lain ya. Iya, makanya dari dasar itu tuh mengikuti kota suci juga di sana itu ada apa kota suci Yerusalem. ya, di situ Yerusalem itu katanya dari sumber-sumber yang saya baca itu meliputi ada 3 agama di sana, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Oh, jadi juga mereka mungkin gara-gara perang secara mengambil wilayah yang ada di sana ya, yang mengambil wilayah karena agama, karena awalnya tempat itu Iya. bisa jadi ke agama, bisa juga langsung ke politik. Iya. Jadi langsung trihit langsung ke aspek yang sangat Yang lain. kontroversial dibicarakan. Oke. Nah, kemudian konflik ini juga berakar dalam sejarah panjang yang penuh dengan ketegangan antara dua kelompok atas tanah yang sama, yang juga disebut sebagai tadi tanah suci itu. Setelah Perang Dunia Kedua ini, pembentukan negara Israel pada tahun 1948 menyebabkan eksodus massal orang Palestina dan berakhir dengan pendudukan sebagian besar wilayah Palestina oleh Israel. Oke. Ini merupakan awal jadinya serangkai konflik bersenjata dan ketegangan politik yang bakal berkepanjangan. Selanjutnya penyebab konflik Israel dan Palestina adalah kedua pihak ingin mendirikan negara di tanah yang sama tadi yang sudah disebutkan Evan dan Edward. Jadi keinginan ini menyebabkan gerakan yang namanya Zionisme. Oh, Ya, Zionisme. Oke. Zionisme adalah inisiatif keagamaan dan politik yang membawa ribuan orang Yahudi kembali ke tanah asalnya. Tanah asalnya seperti yang kita tahu ya tempat Palestina sekarang. Iya. Kemudian gerakan Zionis didirikan pada tahun 1897. Zionis berasal dari kata bahasa Ibrani yaitu Zion yang mengacu pada Yerusalem. Oh, Ya, kota Yerusalem. Balik lagi ke poin itu lagi ya. Ya, benar. Ini kan sudah dibahas ya. Gerakan Zionis berkembang pesat setelah Perang Dunia Pertama. Oke. Ya, dan Inggris ditugaskan membantu membangun negara-negara bagi orang-orang Yahudi di wilayah tersebut. Oke. Secara garis besar, gerakan Zionis ini bertujuan untuk mendirikan negara Yahudi ya, sebagai tempat perlindungan bagi semua orang Yahudi. Lalu semakin banyak imigran Yahudi, semakin banyak lahan yang mereka perlukan untuk menetap. Iya. Jadi mereka Semakin banyak kan ya menarget logikanya Palestina contohnya. Ya, untuk membagi wilayahnya lah. membagi wilayahnya. Ya, supaya penduduk-penduduknya ini punya tempat untuk dihuni. Ya. Kemudian gerakan Zionis ini didukung dana nasional Yahudi, membiayai pembelian tanah di Palestina yang masih menjadi wilayah jajahan Turki Utsmania. Ya. Konflik tersebut dilatar belakangi oleh kekhawatiran Utsmania terhadap imigrasi Yahudi yang dianggap akan melemahkan kekuasaan Utsmania di Timur Tengah. Lalu tindakan kekerasan pertama terjadi terhadap pemukiman Palestina pada tahun 1880-an. Jadi gitu ceritanya. Nah, berarti kan kita bahas tentang perang Israel Palestina ya. Kira-kira apa nih dampaknya terhadap masyarakatnya dan juga dunia? Ya, jadi sekalian dampak dari perang Israel Palestina ini di antara lain ada kerusakan perumahan
untuk penduduk ya masyarakat Oke. ya hancur berantakan. Lalu kerusakan ini terjadi dalam skala besar sehingga tidak ada bangunan satupun bangunan yang bisa dihuni oleh masyarakat di sana. Nggak ada yang Apalagi layak di Iya, tidak ada jalur yang Gaza Apalagi kita itu bisa ya. lihat gambarnya itu kan wah sangat Kayak habis menggenaskan, dibongkar. iya. Iya. Sangat menggenaskan untuk ditinggali. Lalu yang kedua ada air dan sanitasi terjun bebas. Ini dikarenakan 2 dari 3 jaringan pipa air dari Israel berfungsi namun ada 50% kebocoran air. Ini ya bisa disebabkan karena kancuran bangunan tadi. Bangunan itu kan pasti ada aliran air ya, Iya. dari pipa-pipa itu. Iya. Nah sehingga pipa-pipa itu rusak, kemudian pasokan airnya Apalagi kena kurang. Ya. runtuhannya Benar, Iya, iya juga. itu dia penyebab. Lalu yang ketiga ada kekurangan pangan. Dikatakan sudah tidak ada lagi stok minyak sayur, kacang-kacangan, gula atau beras di wilayah tersebut. Penduduk Palestina di sana, masyarakat pun rata-rata ngantri selama 4 atau 6 jam untuk mendapatkan makanan itu, bahan panganan itu. Jadi ya waktu yang sangat lama bukan? Iya. Lalu sejumlah rumah sakit dan fasilitas medis utama di Gaza berhenti beroperasi karena ada serangan-serangan dari Israel itu yang membuat ya mereka takut. Dan juga di sana setahu saya ada kayak pembusukan mayat gitu. Jadi pokoknya menggenaskan lah di dalam itu. Jadi fasilitas kesehatan melaporkan kekurangan pasokan dan listrik karena pertikaian terus berlangsung. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan 36 fasilitas kesehatan termasuk 27 rumah sakit rusak sejak perang dimulai pada 7 Oktober dan hanya segelintir yang sekarang masih beroperasi. Ya. Lalu dari perang ini, dampak-dampak ini menimbulkan respon dari berbagai negara. Salah satunya yaitu akses bantuan kemanusiaan. Rata-rata 500 truk makanan dan barang memasuki Gaza setiap hari sebelum konflik. Ya. Jadi semua impor dihentikan setelah 7 Oktober dan baru dilanjutkan pada 21 Oktober. Sehingga sehingga negara-negara ini memberikan bantuan berupa bisa seperti sembako, membangun rumah sakit, lalu Dan sumber daya manusia. memberi pasokan air juga. Tadi kan air kekurangan. Itu aja sih. Seperti yang diketahui itu kan tadi dampak-dampak bagi wilayah Palestina. Iya. Nah, karena ada suatu sisi yang berbeda yaitu di Israel. Bagaimana pandangan Israel terhadap itu? Apakah hampir sama kena terdampak seperti Palestina atau mungkin mereka lebih diuntungkan? Iya, atau saya gimana? paham. Jadi yang namanya pertikaian pasti dua arah kan. Iya. Maka dampaknya juga berdampak kepada dua belah pihak. Oke. Maka kurang lebih dampaknya ke Israel itu sama. Kurang lebih sama ya. Jadi seperti kerusakan bangunan, lalu itu juga dampaknya ke Israel. Iya. Cuma di sini Israel mungkin lebih menyerangnya lebih Lebih besar, dominan. lebih dominan. Iya. Iya. Jadi mungkin kita anggapannya Palestina itu yang lebih korbannya, banyak iya. gitu ya. Iya. Karena dari banyak berita-berita juga kan, Iya. apalagi negara-negara besar seperti Amerika, Eropa, mayoritas yang memiliki kecenderungan untuk mayoritas agamanya bukan Muslim, mereka itu lebih cenderung mendukung Israel ya, Iya. sehingga bantuan-bantuannya lebih pasukan bantuannya terus disuntikan lebih Pasokan banyak, senjatanya itu senjata juga lebih Iya, banyak, benar. sehingga mungkin terlihat bahwa Palestina ini yang kewalahan. agak sedikit kewalahan dibanding Israel, walaupun dampaknya Ya sama. hampir sama. Sama. Oke. Bisa diketahui kan kalau Indonesia itu mayoritas agama Islam ya. Muslim. Indonesia ini lebih mendukung kemana sih sebenarnya? Dan apa peran Indonesia terhadap perang Israel Palestina? Izin jawab, sebenarnya Indonesia itu kan mayoritas agamanya lebih ke Islam kan, Muslim. ke Muslim. Nah, jadi Indonesia itu kelihatannya secara Overall itu keseluruhan itu lebih mendukung Palestina, karena Palestina sendiri merupakan
negara Muslim. Iya. Dan juga katanya merupakan salah satu negara yang pertama untuk mengakui bahwa Indonesia itu berdaulat ya. Iya. Oke. Ya. Nah, maka dari itu tuh ada dukungan politik terhadap Palestina Indonesia. Nah, sebagai ya sudah jelas tadi sebagai negara yang mayoritasnya Muslim terbesar di dunia, Indonesia tentunya harus membantu negara-negara lainnya. Indonesia sendiri tergabung dalam organisasi nama OKI, yaitu Organisasi Keislaman Dunia. Nah, maka dari itu Indonesia memperjuangkan negara-negara yang ada di dalamnya, yaitu salah satunya Palestina. Nah, Indonesia sendiri itu memperjuangkan kemerdekaan Palestina ini. Dan di sini kan ada di perang ini kan Palestina juga ikut campur, makanya Indonesia juga ikut ke dalamnya. Dan juga katanya ada sedikit konflik of interest ya, karena Indonesia ini belum pasti mendukung salah, kayak dia udah tahu mendukung salah pihak, tapi Indonesia itu kelihatannya kurang mau ikut campur terhadap hal seperti ini. Mereka cuma membantu aja terhadap negara, tapi secara dukungan yang enggak netral, bukan kayak yang Amerika benar-benar mengejut senjatanya, itu berarti enggak. Kita lebih mendukung masyarakatnya, damai. Karena ya sesuai pernyataan tadi Royce itu emang benar, Indonesia tidak mau sampai ikut campur di dalamnya, karena ya kita tahu sendiri Indonesia mau mempertahankan status quo atau status netralnya. Nah, dari situ Indonesia juga ya nggak mau dong berdampak terhadap Indonesia sendiri. Nah, bahaya tiba-tiba Indonesia terlalu ikut campur, akhirnya malah ikut perang. Ikut perang itu kan terlibat bahaya dampaknya masyarakat. Sama berdasarkan naskah pembukaan juga kan, negara itu berhak atas untuk mendapatkan kemerdekaannya. Penjajahan itu harus dihapuskan. Nah, itu dia poinnya. Terus itu Indonesia tentunya membantu Palestina secara kemanusiaan. Sumbangan lah. Gitu. Iya, sudah jelaskan tadi ya, sembako, medis, pakaian, yang masuk umum lah tanah intinya, air. yang memang dibutuhkan untuk masyarakatnya ya. Selanjutnya ada peran diplomatik Indonesia. Indonesia kan ya itu tadi yang sudah saya jelaskan, Indonesia masuk dalam OKI, Organisasi Keislaman Memberikan Indonesia. bantuan diplomasi. Selanjutnya ada pembiayaan proyek pembangunan. Jadi Indonesia itu membantu dalam pembiayaan seperti pembiayaan rumah sakit, pembangunan rumah sakit. Karena untuk merawat merawat korban-korban dari perang Israel Palestina ini. Ya, kemudian ada seperti tempat pengungsian mungkin ya. Soalnya karena bangunan-bangunan ini tidak ada yang layak untuk dihuni, sehingga Indonesia membuat tempat pengungsian ini. Indonesia juga membuat seperti rumah sakit itu, jadi khusus kayak isinya itu rata-rata sumber tenaganya dari Indonesia semua. Jadi kayak relawan Indonesia yang dikirim untuk ke Palestina untuk membantu korban-korban itu yang terluka mungkin parah maupun ringan. Jadi dikungsi ke situ. Jadi semua rata-rata masyarakat Gaza maupun Palestina sekitarnya itu rata-rata dibawa ke rumah sakit Indonesia itu. Berarti Indonesia itu ya rasa kemanusiaannya juga kuat ya, karena daerah sana kan daerah yang rawan terjadinya perang, kematian tiap hari melanda kiri kanan. Tapi Indonesia tetap berani untuk itu. Menurut yang saya baca, rumah sakit Indonesia ini juga tempat berlindungnya para masyarakat yang mungkin terancam akan bahayanya perang ini. Ya mungkin selain dari tempat-tempat shelter itu mereka itu menggunakan menggunakan rumah sakit ini sebagai tempat berlindung juga, Royce. Nah, selanjutnya tuh ada Indonesia tuh lebih mau mempromosikan dialog dan negosiasi. Nah, negara kita itu secara konsisten tuh bisa bernegosiasi atau berdialog atau bisa dibilang ultimatum ya ke negara-negara yang sedang melakukan peperangan. Ya, contoh saja Indonesia selain di perang ini tentunya dulu pernah perang sebelumnya Rusia dan Ukraina. Yang berlangsung sampai sekarang juga. Itu
mereka. Presiden negara kita sendiri yaitu Presiden Jokowi itu kan sampai mendatangi Presiden Putin dan juga Presiden Ukraina untuk Zelensky ya. untuk bernegosiasi. Iya. Jadi kayak membantu Iya, secara meredakan diplomasi. masalah. Karena kita tahu sendiri ya perang itu juga berdampak Lumayan Kita, besar. ya, Bagi bilang cuma kita sama aja, dengan iya. ini. Iya. Bagi dunia pun Iya. dampak harga anjlok dan lain sebagainya. Iya. Maka dari itu perlunya dialog atau suatu negosiasi dari negara-negara lain demi mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berperang. Tadi kan kita berbicara mengenai perang Israel dan Palestina, dan perang itu sangat berdampak dan memiliki efek ya, yang merupakan ketidakadilan hukum. Itu melanggar ketidakadilan hukum sekali kalau perang itu. Nah, menurut para narasumber, apa kaitannya perang Israel Palestina ini terhadap ketidakadilan hukum yang terjadi di Israel dan Palestina sendiri? Jadi ada beberapa aspek yang dimana ketidakadilan hukum ini tercermin di dalam konflik Israel Palestina ini. Yang pertama yaitu adanya pemukiman Israel di tepi barat Palestina. Nah ini karena ini pemukiman Israel atau rakyat-rakyat Israel, prajurit Israel itu jadi menduduki sebagian wilayahnya Palestina, sehingga akhirnya adanya penggusuran paksa warga Palestina dari tanah mereka dan pelanggaran hak properti mereka. Yang pertama hak properti Iya. karena diusir lah, Iya, diusir sarannya dengan- diusir. Oke. Kemudian yang kedua itu ada blokade Gaza atau jadi Israel tuh jadi menutup jalan masuknya Gaza, sehingga Gaza itu bisa dibilang kayak kayak jadi tempat Ya, markasnya iya, atau tempat buat apanya. penghancurannya gitu. Iya. Jadi sehingga karena pembatasan ini pasokan kayak sembako, pakaian itu jadi sulit masuk untuk masuk, terhambat dan lah ya. akhirnya masyarakat juga kesusahan gitu. Kemudian serangan militer Israel, Israel telah dituduh melakukan serangkai pelanggaran hukum internasional selama operasi militer di wilayah Palestina, termasuk serangan yang tidak proporsional terhadap warga seperti pengeboman secara tidak langsung Iya, langsung tanpa diluncurkan peringatan ya, jadi langsung Berarti secara massal lah bisa dihitung. berarti termasuk kegiatan melanggar hak asasi manusia. Ya, Iya. jadi melakukan kekerasan berlebihan sehingga banyaknya korban masyarakat, sehingga tewas begitu banyak ribuan jiwa yang melayang. Kemudian ketidakadilan dalam sistem hukum Israel. Warga Palestina di tepi barat ini didakwa dan diadili dalam sistem hukum Israel yang seringkali dianggap tidak adil dan diskriminatif. Penggunaan administrasi militer untuk menangani kasus-kasus keamanan di tepi barat telah menyebabkan pelanggaran hak dasar, termasuk hak atas pengadilan yang adil dan perlakuan yang tidak manusia. Kemudian impunitas. Seringkali pelaku pelanggaran hukum dan kekerasan terhadap warga Palestina tidak diadili atau dihukum secara tegas oleh pemerintah Israel. Hal ini menciptakan lingkungan di mana pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan terhadap warga sipil Palestina seringkali terjadi dan tidak bertanggung jawab. Kan ada juga beritanya di mana terjadi pertukaran antara orang yang diambil dari kedua pihak, misalnya kayak Palestina mengambil orang Israel dan Iya. orang Israel mengambil orang Mengambil Palestina. Mereka kan bertukar. Nah, si Palestina ini atau Hamas itu kan setahu saya dia mengambil anak kecil, tetapi anak kecilnya justru senang karena mereka diperlakukan selayaknya seorang manusia. Tetapi begitu keterbalikannya dengan si pihak Israel ini yang menukarkan Palestina, katanya si orang ini telah dilecehkan, pokoknya sengsara lah hidupnya di orang Israel, dan ini bisa terlihat bahwa emang terjadi ketidakadilan antara dua pihak ini ya. Oke. Nah, dari tadi kita membahas perang Israel dan Palestina ya. Nah, update terakhir dari perang ini tuh ya pada tahun 2022, di mana situasinya tuh memanas antara dua belah pihak ini. Nah, dari hal tersebut itu terjadi adanya ketidakadilan hukum, di mana adanya kejahatan perang, di mana pasukan Israel dan kelompok-kelompok yang bersenjata Israel yaitu
melakukan genjatan senjata secara abnormal yang mengakibatkan, yaitu tadi sudah dijelaskan, banyaknya ya masyarakat itu yang terpengaruh Iya. ya terkena dampaknya. terkena dampaknya. Nah selanjutnya itu dari adanya hal tersebut itu mengakibatkan kekhawatiran kemanusiaan, karena dari konflik ini telah menyebabkan banyak korban kan. Nah yang dari situ tuh jadi banyak masyarakat yang dalam tanda kutip cemas atau gelisah. Ya bayangkan saja mereka sudah diambang ya kematian. diambang kematian tiap harinya, tiba-tiba Pak di rumah mereka ada telepon mendadak, rumah Anda setelah dia akan terkena bom mentah nuklir. Nah itu ya sudah diakibatkan karena perang ini sudah terlalu dalam kan, gencatan senjata, bantuan dari negara lain itu juga sepertinya harus diminimalisir. Apalagi terhadap pihak Israel yang Iya. telah terlalu menggunakannya berlebihan. Iya. Nah, terus dari topik ketidakadilan hukum ini kita perlu membahas hukum internasional. Oke. Jadi hukum internasional, badan-badan internasional seperti Pengadilan Kriminal Internasional atau bisa disebut juga ICC memiliki yurisdiksi atas kejahatan perang dan pelanggaran internasional serius Oke. yang dilakukan di wilayah Palestina. Investigasi terhadap dugaan kejahatan sedang berlangsung. Lalu yang kedua ada juga akuntabilitas, yaitu organisasi hak asasi manusia seperti Human Rights Watch mengadvokasi akuntabilitas dan keadilan bagi semua pihak. Jadi nggak cuma satu pihak saja yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia. Intinya konflik ini antara Israel dan Palestina melibatkan masalah geopolitik. Geopolitik itu berarti kan kayak wilayah Sengketa wilayah. sengketa wilayah ya, dan kita bahas. Berarti secara kesimpulan ini perang merupakan suatu tindakan persengketaan antara dua pihak yang merupakan suatu tindakan buruk ya. Ya. Dan perang ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, agama, politik, geopolitik dan lain sebagainya, perbedaan ideologi dan lain-lain. Dan perang ini memiliki jenis-jenis yang banyak. Dan oleh karena itu kita sebagai manusia ini setelah mengetahui, setelah melakukan podcast ini, kami tuh lebih mengetahui bahwa perang itu sebenarnya sangat buruk Ya, bagi kehidupan suatu negara dan juga kehidupan masyarakat dalam negara atau dunia tersebut, yang mengakibatkan dampak yang berkelanjutan. Nanti mungkin kalau perang ini tidak dapat diselesaikan dengan baik, mungkin akan lanjut ke perang antar negara lagi, yaitu perang dunia ketiga yang dilakukan secara besar-besaran. Nah oleh karena itu kita sebagai manusia harus menjaga ketertiban antar dunia dan juga memiliki rasa kemanusiaan sehingga hal tersebut bisa ditiadakan dan agar world peace atau kedamaian dunia bisa terjaga dan tercapai. Oleh karena itu, sekian dari podcast kami. Terima kasih.